Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh semangat ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Bagaimana Bapak Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa, indah sehat pagi. Amin, amin. Bagaimana para ibu-ibu jamaah sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu, walaupun pagi-pagi begini. Alhamdulillah. Dan semoga pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Ahmad Haris akan memberikan materi dengan tema indahnya perbedaan. Kita tuh kadang-kadang baju kita sama, jilbab kita sama, tapi belum tentu hati kita sama ya Pak Ustadz. Iya, begitu Ibu-ibu? Iya, dan insya Allah pagi hari ini kita akan dengarkan secara seksama materi tentang tema indahnya perbedaan. Marilah pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita dengarkan kajian tentang tema indahnya perbedaan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Simpo TV dimanapun berada dan juga jamaah, khusus host kita pagi ini yang berbahagia dan Ibu Korea. Pagi ini kita akan ngaji tentang indahnya perbedaan. Perbedaan itu merupakan sunnatullah, kehendak Allah. Dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, di situ disebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nas, yang menjadi khitab atau yang diajak berbicara dalam ayat ini adalah semua manusia. Bukan hanya yang iman dan Islam, enggak, tapi semua yang merasa diri sebagai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Bahkan harus ditampakkan perbedaannya. Jangan sampai kalau orang Jawa bingungi, kayaknya laki kok perempuan, kayaknya perempuan kok laki. Harus ditampakkan. Kalau memang laki-laki, tampakkan kelakiannya. Kalau perempuan, ya tampakkan perempuannya. Karena memang kita dikehendaki berbeda. Kemudian waja'alnakum, dan dari laki-laki dan perempuan itu kami jadikan syu'uban, berbangsa-bangsa. Di muka bumi ini ratusan bangsa. Ini Indonesia semua apa ada yang dari Norwegia? Takutnya ada yang dari Nigeria, ada ya? Enggak ada. Korea. Wa qabaila, dan juga bersuku-suku. Kalau saya bapak emak Jawa, orang bilang suku Jawa. Kalau Bunda? Jawa juga. Kirain Sunda. Mungkin ya mungkin ibu-ibu macam-macam. Indonesia ini bukan jutaan, ya ratusan suku. Setiap bangsa, setiap suku pasti punya karakter berbeda, punya budaya berbeda, punya bahasa berbeda, punya macam-macam yang berbeda. Nah, kenapa Allah menciptakan itu? Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling berbuat baik, untuk saling melengkapi.
Setiap kita ini nggak ada yang komplit, paket komplit itu nggak ada. Pasti ada sisi kekurangannya. Maka Allah menciptakan yang berbeda-beda ini untuk saling melengkapi. Kalau bahasa bercandaan dulu Bunda, kalau orang Solo halus, cocoknya jadi tukang nolongin orang yang lahiran. Ayo Bu, tarik nafas pelan. Kalau orang Sumatera, Batak katanya keras, cocoknya jadi pemadam. Lah kalau pemadam kok kelemen, halus, ayo siram, lah keburu habis. Yuk, keburu habis. Kita saling melengkapi, nggak ada yang pakai komplit itu nggak ada. Memang Allah menghendaki kita itu untuk saling melengkapi, lita'arofu. Dan yang menjadi catatan penting antara satu bangsa, satu suku, satu yang berbeda-beda itu tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih mulia, dan yang membedakan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Biar orang Arab rumahnya mepet Ka'bah, tapi kalau nggak iman, sama Abu Jahal, Abu Lahab juga sama ya. Biar kita orang sini nih, orang Bekasi, orang Jakarta, walaupun puluhan kilo, bahkan ratusan kilo jarak kita dengan sumber pertama datangnya Islam, tapi kalau kita iman, maka mulia kita di hadapan Allah akan kita peroleh. Gak peduli dia bangsa mana, dia suku mana, keturunan siapa, kalau memang prestasi imannya bagus, inilah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, karena perbedaan ini merupakan sunnatullah, udah dikehendaki oleh Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu tadi, maka ya tidak bisa dipaksakan kita harus sama. Wong memang Allah menghendaki kita beda. Maka kalau seandainya sebentar lagi kita punya hajat besar, mau memilih pemimpin, memilih wakil, terjadi perbedaan pilihan, itu sudah sunnatullah biasa. Nggak perlu kok nanti seandainya beda pilihan langsung ngambek, nggak mau ngaji lagi, nggak mau teguran lagi. Udah bukan zamannya. Berbeda silahkan, bertengkar jangan ya. Kita berbeda itu sunnatullah, tapi bertengkar jangan. Tetap kita bersama-sama. Indah itu kalau berbeda. Ruangan masjid ini seandainya dicat sama malah gak bagus. Bagusnya kalau warnanya beda-beda begini. Taman itu kalau hanya satu jenis bunga gak bagus, tapi kalau macam-macam jenis istimewa. Sekian, monggo Bunda lanjut. Iya, kita jeda dulu ya Bapak Ustaz. Baik pemirsa Simpo TV yang ada di rumah ada dan di studio, kita jeda dulu. Tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih untuk pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Iya, masih semangat ibu-ibu sekalian? Iya, alhamdulillah, semoga sehat selalu, semangat selalu ya Bapak Ustadz ya. Iya, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Barangkali dari ibu-ibu jamaah ingin bertanya ke Bapak Ustadz, dan insya Allah Bapak Ustadz siap menjawab ya Bapak Ustadz. Yuk ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lika dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bekasi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah bisa perbedaan dalam agama Islam itu disatukan atau disamakan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya Bu, nanti dijawab sama Pak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Yusuf Pak, dari Villa Kota Indah. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana caranya menyikapi perbedaan dalam pilihan, misalnya pilpres atau lain-lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah langsung dijawab sama Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, ibu
ibu-ibu yang berbahagia dan juga seluruh pemirsa Silvo TV dimanapun berada. Pertanyaan pertama, apakah mungkin perbedaan-perbedaan yang ada dalam agama kita ini disatukan? Itu ya? Itu tadi pertanyaannya. Begini Bu, di awal tadi saya sampaikan bahwa perbedaan itu sunnatullah. Kalau untuk disatukan, kayaknya kok ya nggak bisa. Tapi kalau dicari sisi persamaannya itu bisa. Tapi kalau untuk dipaksakan untuk jadi satu seragam semua nggak bisa. Lah kalau ibu-ibu majelis taklim bisa diseragamin ya, asal ada yang ngeposin dulu ya. Dalam Quran Allah sebutkan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Dan seandainya Allah menghendaki umat ini jadi satu, ya bisa. Tapi karena Allah menghendaki kita itu liyabluwakum fima atakum, untuk menguji bahwa perbedaan ini sebetulnya untuk menguji kita seberapa besar kita bisa menghormati perbedaan itu. Tadi saya katakan kalau untuk disatukan kayaknya nggak bisa. Tapi kalau dicari sisi persamaannya, nah itu. Misalnya kita berbeda dengan teman kita, saya kunut, teman kita enggak, toh sama-sama sholat subuh. Saya terawih 20, teman saya terawih 8, wong toh ya sama-sama terawih. Saya tahlilan, teman saya enggak, toh ya sama-sama mendoakan orang tuanya. Sisi kesamaannya ada, dan ini yang terus kita tonjolkan. Perbedaan biarkan itu menjadi khazanah, menjadi kekayaan budaya kita. Tetapi persamaannya yang harus ditonjolkan atau ditampakkan. Kemudian yang kedua, kalau berbeda dalam pilpres gimana? Ya Bu ya. Sebetulnya nggak jauh beda dengan pertanyaan pertama. Itu merupakan sunnatullah juga. Dan kita juga punya kecenderungan masing-masing. Kita punya pilihan masing-masing. Yang terpenting adalah kita tidak menghina pilihan orang. Karena kalau kita menghina pilihan orang, maka orang lain itu akan balik menghina pilihan kita. Kalau dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Orang-orang yang beriman. Kalau tadi ayat pertama saya bacakan yang disebut manusia. Kalau ini orang yang beriman. La yaskhar, jangan menghina satu kaum dengan yang lain, karena bisa jadi yang kita hina itu, yang kita rendahkan itu ternyata lebih baik. Ternyata yang kita ledekin, yang kita bully habis-habisan, ternyata dia lebih baik daripada kita yang ledekin, yang menghina. Nah, pilihan kita itu akan terhina ketika kita mengawali menghina pilihan orang. Maka tadi, walaupun kita berbeda, tetap kita hormati perbedaan itu. Wong ini adalah sunnatullah, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang untuk menyatukan kayaknya nggak bisa. Wong kita ini memang disuguhi oleh Allah pilihan yang berbeda. Jangankan kita seluruh Indonesia Raya, kita punya anak aja kan, cuma 3 aja dan seleranya beda. Yang satu pengennya mie rebus, satu pengennya mie goreng. Yang satu pengennya mie goreng tapi direbus. Nah, iya kan? Makanya setiap ada kali ada perbedaan, kita harus, kalau orang Jawa bilang legowo. Kita bisa nerima bahwa memang dia memilih itu, kok memang dia seleranya itu. Saya senang tempe, ibu senang tahu. Lah, wong sama-sama dari delik, ya kan? Walaupun modelnya beda, tapi kan bahannya sama. Seperti di awal tadi, walaupun misalnya kita tinggal, apalagi kita di Jakarta, di Bekasi, ini kan masyarakatnya heterogen, agamanya berbeda, dari suku yang berbeda. Kalau kita kok ngotot untuk memaksakan sama, kita akan hidup sendiri, gak punya teman. Maka kita justru malah dengan berbeda-beda inilah kita jadi tambah akan kaya dengan apa-apa yang ada di kita ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hormati perbedaan yang ada,
tapi tetap cari sisi kesamaannya, karena kesamaannya jauh lebih besar daripada perbedaannya. Sekian Bunda. Iya, kita jeda dulu Pak Ustadz. Baik, pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu sebentar. Tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dengan tema pagi hari ini, indahnya perbedaan. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan dengan tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya Bapak Ustadz di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua yang mendengarkan selalu juga bisa menerima apapun perbedaan yang ada di dunia ini. Iya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Simpo TV dan juga jamaah yang hadir, bahwa perbedaan ini adalah sunnatullah yang tidak mungkin untuk kita ingkari. Maka bagaimana sikap kita? Tentu di awal tadi saya sampaikan bahwa yang pertama, kita hormati perbedaan itu sebagai sebuah khazanah kekayaan kita. Apalagi kita di Indonesia ini, negara kepulauan yang terdiri dari ribuan mungkin pulau di Indonesia, dengan suku yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Dan kebetulan alhamdulillah kita yang tinggal di Jakarta dan Bekasi ini adalah miniatur Indonesia. Dan kita kumpul di sini dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari bahasa yang berbeda. Kalau kita bisa menghormati perbedaan-perbedaan itu, betapa indahnya. Dan ini sebetulnya sudah terwujud dari zaman dulu kala. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Teruslah bersatu walaupun kita berbeda-beda. Kalau kita di Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, tapi diikat dengan ikatan yang sama, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kalau dalam Islam, walaupun kita mungkin berbeda-beda madhab, berbeda-beda cara ibadah, tapi kita tetap diikat dalam satu sama, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pakai kunut syahadatnya ya sama, yang enggak pakai kunut syahadatnya ya sama. Yang sholat tarawih 8 ya syahadatnya sama, ibadah hajinya sama, sholatnya ya sama. Lalu apakah yang pakai kunut kalau sholatnya subuh harus 3 rakaat? Yo enggak, tetap 2 rakaat. Karena perbedaan-perbedaan itu merupakan sunnatullah dan sesuatu yang menjadi kekayaan kita, maka ini kita jaga, kita rawat dengan cara tidak merendahkan, tidak menghina orang lain karena berbeda dengan kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pilpres, pileg, pilihan wakil kita. Ini kita jaga. Walaupun kita punya pilihan berbeda, toh kita memilih nanti di TPS tidak ada yang tahu. Tetapi jangan sampai kita menonjolkan perbedaan-perbedaan sehingga banyak terjadi di luaran sana orang yang bertengkar, orang yang ribut hanya gara-gara punya pilihan yang berbeda. Wong perbedaan ini adalah sunnatullah. Kita untuk melawan sunnatullah gak mungkin bisa. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, bahwa walaupun kita ini berbeda-beda, tapi sebagai muslim kita diikat dengan la ilaha illallah. Sebagai warga negara Indonesia kita diikat dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Alangkah naibnya kalau kita menonjolkan perbedaan sehingga sering terjadi pertengkaran dan permusuhan.
Kalau di Indonesia ini seandainya semoga tidak akan terjadi terus bertengkar hanya karena pilihan berbeda, maka umat Islam yang bertanggung jawab karena umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Kalau Indonesia ini tetap terjaga kerukunan dan kedamaian walaupun berbeda-beda, maka umat Islam akan mendapat poin yang begitu indah. Karena umat Islam di Indonesia ini mayoritas, ketika bisa menunjukkan rahmatan lil alamin, maka dunia akan menganggap menjadi representatif bahwa Islam Indonesia ini adalah Islam yang sungguh-sungguh menghargai, menjadi rahmat, menjadi pengayom dari semua yang ada di bumi Indonesia. Apapun agamanya, apapun budayanya, insya Allah terayomi. Karena kita mayoritas Indonesia ini tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun dalam perbedaan. Dengan berbeda itu akan menjadi indah, dengan berbeda kita akan menjadi kaya, dan dengan berbeda kita akan menjadi lebih kompetitif, lebih semangat. Karena dari perbedaan-perbedaan itu kalau kita bisa menyatukan bukan berarti perbedaan itu harus satu, enggak. Menyatukan visi dan misi bahwa tujuan kita sama. Dalam Islam mewujudkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dalam Indonesia kita mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعظرنا وخشنا جميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله